Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di mycrab.vlog. Udah lama banget nih kita nggak pakai topi, jadi kita sebelumnya salam topi terbalik dulu. Terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Selamat bergabung ke channel ini. Buat teman-teman yang nggak tahu, channel ini adalah channel yang membahas seputar dunia akuatik pada umumnya. Tapi sekarang kita fokus di arwana karena kita belum punya binatang lainnya. Kita di arwana, tapi kita ada juga sih predator dikit-dikit tuh di situ. Nah hari ini tadi kita seperti yang teman-teman tahu, kita kedatangan salah satu sosok, salah satu orang yang lumayan influential di dunia predator, lumayan terkenal sebagai supplier ikan predator yang bagus-bagus. Hari ini seorang Marcel membawa seekor supret ke rumah mycrab atau rumah nenek. Nah teman-teman yang belum tahu, bergabung ke sini baru, rumah nenek itu kenapa disebut nenek? Karena di sebelah sini katanya ada nenek-nenek yang suka duduk di malam hari. Saya belum pernah lihat dan saya nggak mau lihat. Pada intinya dia katanya menjaga rumah ini dan menjauhkan dari malapetaka. Nggak tahu, yang percaya aja. Nah, ini dibawain seekor supret yang tadinya saya kaget. Menurut saya karena Marcel fokusnya hanya di predator saja. Menurut saya supretnya pun juga pasti kayak ya so-so lah gitu kan. Bagus, standar, oke gitu loh. Tapi ternyata si Marcel ngebawain ikan yang speknya menurut saya, kalau kita berhasil meng-grooming ini ikan, kita bisa bawa dia ke ranah kontes. Ya betul, walaupun ini ikannya tidak terlalu mewah, kalau kita baca speknya satu persatu, dayungnya pun tidak terlalu panjang, dan kepalanya pun tidak nyendok, betok. Tapi kalau teman-teman lihat secara overall, gaya dia berenang itu sangat elegan sekali, sangat tenang sekali. Dan kalau teman-teman lihat lagi, ekornya itu semuanya nge-close dan lebar kayak kipas. Nah ini yang disebut ekor kerang. Tapi karena ini belum adaptasi, jadi ekornya masih agak rumbai-rumbai sedikit. Nah kalau teman-teman lihat kan ekornya bener-bener lebar banget. Nah kita diberi kepercayaan, diberi mandat untuk memerahkan ikan ini dalam waktu 3 bulan. Dimulai dari tanggal 1 Agustus. Nah sekarang masih tanggal 30 Juli, posisi ikannya masih seperti ini. Nih teman-teman lihat 30 Juli. Kelihatan nggak? Saya nggak tahu. 30 Juli pokoknya ini ya, jam 5 sore. Ikan ini sebelumnya katanya dietnya udang sama kodok. Moga-moga besok ini ikannya udah mau makan. Kita lihat progres dia 3 bulan ke depan, apakah saya sebagai groomer berhasil memaksimalkan potensi dari ikan ini. Ya sebenarnya saya hunter, tapi saya sekarang mencoba untuk menjadi groomer. Makanya teman-teman di rumah, ikuti perjalanan saya, ikutin terus channel ini. Nah, teman-teman yang di sini juga bisa saling belajar. Jadi teman-teman bisa kasih masukan ke saya bisa kasih masukan ke teman-teman apa yang saya lakukan ke ikan ini, dan dari before sama afternya teman-teman juga bisa lihat. Oke, sampai jumpa. Jadi di episode kali ini, mumpung ada kesempatan, kalau teman-teman tahu, saya ditantang oleh raja predator namanya Fish and Furious. Kalau teman-teman tahu Marcel, ditantang untuk merahin ikan arwananya dia. Nah kemarin ikan arwananya udah datang. Nih video awalnya kayak begini. Nah ikan itu pertama kali, teman-teman kalau nggak kurang jelas video yang tadi bisa lihat di vlognya Fish and Furious dari Marcel. Di situ diupdate. Nah, ini posisi ikannya udah saya training seminggu. Yang sangat mengejutkan adalah di hari pertama ikan ini langsung merah. Ini videonya. Hari pertama progresnya sangat bagus, ikannya super galak banget. Ring udah langsung keluar ya. Tuh, tebel. Kita mau lanjutin lagi. Cuman ini agak ada ketakutan karena ikannya galak banget, takutnya gigit ekor nih. Kita mau tambahin tank mate 1. Nah ini di hari ke-7 ini ikannya seperti ini. Ikan ini galak sekali, kayak bener-bener galak.
Makanya mungkin bisa teman-teman lihat banyak baret-baretnya. Mungkin ini dari pas dia di galeri Fast and Furious, mungkin dia banyak ngamuk ya. Jadi kayak ngamuk sama tank mate-nya atau dia gesek-gesek gimana. Posisi ikan bener-bener aktif banget dan nggak takut. Jadi hari pertama dia udah langsung menunjukkan warnanya, udah mulai naik. Nah, yang saya lakukan adalah tanning 24 jam selama 7 hari dengan lampu aquasonic. Ganti air setiap hari sebanyak 20%, sekitar seginian. Nah, ikan ini makannya bener-bener galak banget. Kalau sampai telat kasih makan, ikan ini bisa ngamuk gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini ikan posisinya ekornya makin ngebuka, perform terus. Gaya renangnya juga makin perform terus. Saya juga bantu dengan arus. Jadi kalau teman-teman lihat saya pakai pompa itu udah ada arusnya. Ini yang membuat ikan ini yang tadinya mentalnya galak banget tuh mungkin bisa agak sedikit lebih capek gitu. Takutnya kalau terlalu galak biasa ikan bisa gigit ekor gitu. Nah, ya setelah saya perhatiin selama seminggu ini karakter warna ikan ini sebenarnya kalau di background biru ini agak sedikit gelap ya kalau dilihat teman-teman lihat. Jadi saya mungkin akan melanjutkan tanning ini selama seminggu lagi atau mungkin sampai sebulan, kita nggak tahu. Kita lihat perkembangannya dari minggu ke minggu, akan diupdate juga di video ini. Nanti kalau misalnya warnanya ini tidak mau menebal dan masih terus-terusan gelap, akan saya pindahin ke tank yang lebih cocok untuk warna base ikan ini gitu. Makanya teman-teman ngikutin terus aja perjalanannya, jangan di skip video ini, karena sambil kita di challenge sama Marcel, sambil kita belajar karakter ikan itu sebenarnya cocoknya di base warna apa kalau sisiknya seperti ini. Kalau di background biru gini terlihat sisiknya itu sedikit kayak keungu-unguan ya. Ini kayak ungu-ungu nggak sih? Woi, kayak agak ungu-ungu nggak sih? Iya. Jadi dan memang tank ini sudah terkenal bisa meraih ikan, cuman warnanya dikenal siapa, Pak? Jadi di rumah nenek ini ada tank-tank keramat yang kalau ditaruh ikannya itu cepet banget merah di situ, Hans gitu. Jadi ini salah satu tank yang dikenal keramat bisa memerahkan ikan dengan cepat, walaupun posisinya di bawah bukan di atas. Cuman terkenalnya kalau di sini merahnya itu nggak bisa menyala gitu. Jadi kita akan usahakan dulu ini, kita lihat dia bakal mau nyala nggak warnanya. Kalau nggak mau nyala ya mau nggak mau saya mesti pindahin ikannya. Teman-teman lihat dari tadi dia aktif main terus, nggak pernah berhenti main. Oke, itu aja sih update minggu pertama. Nanti kita lanjut minggu keduanya kayak apa. Oke, kita mau ngebahas ikannya Fast and Furious di minggu kedua. Jadi kalau dilihat memang terjadi kenaikan warna lebih merah lagi di bagian pipi. Kalau di kamera nggak tahu kelihatan atau enggak. Jadi pipinya itu tadi lebih oranye, sekarang lebih agak merah. Cuman menurut saya perkembangan di tank ini agak lambat karena memang udah terkenal tank ini itu dibuat tanning itu kayak kurang pas gitu loh. Jadi warnanya akan naik tapi tidak maksimal karena tank mungkin warnanya gara-gara backgroundnya biru. Nah, untuk mempercepat proses tanning ini, saya udah pesen tank khusus untuk si ikannya Fast and Furious dan akan datang 2 hari lagi. Jadi 2 hari lagi ikan ini akan kita pindahin. Nah, so far ikannya sekarang kayak begini. Kalau teman-teman lihat ya mungkin kurang gitu ada perubahan ya. Jadi kita fast forward sampai ke tanknya datang dan persiapannya, dan akhirnya kita pindahin ikannya. Moga-moga setelah dipindahin 1 minggu setelah itu akan ada banyak perubahan. Nah, ini dia posisinya. Akhirnya kita pindah ke tank depan, ke tank baru, walaupun belum ada filternya. Jangan ditiru. Tapi posisinya kayak gini. Kemarin itu di dalam ternyata ikannya sedikit gosong ya. Kalau teman-teman lihat nih sekarang, teman-teman lihat ikannya. Dan sekarang dia masih megap-megap. Lampunya pun belum terpasang, tapi warnanya udah naik. Gitu. Nah, ikan ini galak banget, jadi semoga saya berharapnya ikan ini langsung beradaptasi ya. Nah, coba nyalain lampunya, Gun. Nah, jadi posisinya sekarang ikannya begini warnanya. Setelah 2 minggu.
Mesti calain pompanya dong, Gun. Hah? Pompa yang belakang dicabut. Yang belakang itu. Oh. Iya nanti yang pakai lampu. Yuk. Nah, jadi kita sekarang mau mengupdate ikannya Marcel. Jadi ini ikan ada sempat terjadi kesulitan. Yang pertama adalah ikannya itu kemarin terlalu galak dan berantem sama ikan predator lainnya sehingga di sisingnya itu baret-baret. Terus warnanya itu sempat gosong dan sempat nggak naik di dalam. Jadi kalau teman-teman di rumah udah pernah nonton, pertama kali itu kita tanning di dalam di background biru dan berhasil naik, tapi warnanya nggak bisa nyala. Terus kita pindahin ke tank putih dan disensor. Kalau lu pada ngeliatin video ini di konten gue sebelumnya, karena itu warnanya gosong. Jadi kemarin itu treatment yang saya lakukan adalah saya merubah lampu tanningnya menjadi lampu PLL, lampu kuning, dan kita habiskan warnanya sekalian. Nah, sekarang ikan ini udah di tanning dengan lampu aquazonic baru 1 hari. Kalau tuh bisa dilihat, warna ikan ini mulai nyala dan mulai menebal. Nah, ini prosesnya udah berapa bulan saya nggak tahu. Sorry, saya nggak keep track sama waktunya. Dan teman-teman kalau pertama kali ngelihat ikan ini juga pasti tahu ikan ini awalnya ada bibirnya. Jadi posisi giginya itu nongol. Sekarang ikannya jadi rapet, nggak ada sama sekali. Jadi gini nih, kalau misalnya kita pelihara ikan itu, porsi makan itu sangat berpengaruh buat kebagusan ikan juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih makan yang terlalu berlebih. Kadang-kadang kita saking sayangnya sama ikan kita, berarti ya udah kita kasih makan terus supaya dia cepet gede, supaya dia seneng. Ternyata enggak loh, kita harus menakar porsi makan itu. Nah, makannya ini yang tahu Gunawan ya. Ini makannya berapa udang? 12 udang. Nah, 12 udang. Jadi kalau saya sih selalu mengajarkan Gunawan, kalau kita ngasih makan itu dilihat dari besar gede, besar kecil perutnya. Nah, kalau begitu perutnya udah mulai berisi dikit, kita stop. Nah, itu pun ikan ini sebenarnya masih agak sedikit gendut. Bisa teman-teman lihat perutnya agak buncit dikit. Nah, so far kita update-nya kayak gini. Dan kita masih punya waktu sekitar 2 bulan untuk menebalkan warna ikan ini. Tapi overall udah nice banget dan saya udah puas banget. Ikan ini galak sekali. Diketok-ketok, diapain juga dia nggak takut. Marah. Nah, apakah kemarahan dia akan membuat dia tambah merah? Kita lihat 2 bulan lagi. Jadi kita sekarang mau update ikannya Fish and Furious. Sebelumnya teman-teman lihat ini di sini tanknya Haro udah kosong, Haro udah nggak ada. Jadi ntar kita bakal cari ikan lagi ya. Nah, ini ikannya Fish and Furious hampir mau masuk ke 2 bulan. Jadi kita buka aja deh. Nah, dia ini ikannya mentalnya bagus banget sebenarnya. Cuman kadang-kadang dia suka kaget kalau lagi pergantian lampu kayak gini. Dan sebenarnya ikannya itu agak kurang sama yang namanya arus gitu. Sebenarnya ini belum sampai 2 bulan ya, tanggal 2 nanti itu baru 2 bulan. Jadi kalau teman-teman lihat proporsi dia tuh udah bagus banget sekarang. Terus mulut udah sangat rapi seperti yang saya bilang sebelumnya. Warnanya pun juga udah naik dan menyala. Kalau di kamera bisa dilihat di zoom. Jadi kesulitan yang saya alami ini pertama kali dalam melihara ikan ini adalah pertama waktu di tanning di dalam itu sebenarnya dia itu masih belum mampu, belum kuat. Jadi secara ketebalan sisik dan metalik itu dia belum bisa. Jadi walaupun dia warnanya naik, itu gosong. Nah, akhirnya kita coba, kita kaliin, kita pindah ke depan dengan white tank treatment. Jadi sekelilingnya putih semua sampai ke samping-sampingnya juga. Nah, itu kita tanning pakai PLL dulu. Jadi kalau ada di video sebelum-sebelumnya itu ikannya sempat luntur dulu warnanya. Sampai nggak ada warna dan akhirnya sekarang kita balikin lagi ke aquazonic. Nah, ikan ini sih tadinya tujuannya kita pingin banget supaya Desember ini kita bisa bawa nama Fish and Furious masuk ke dunia perkontesan. Karena kalau dilihat sebenarnya dari secara anatomi ini sangat cocok untuk ikan kontes. Nah, yang dilemanya adalah ikan ini terlanjur memasuki kelas large ya. Jadi udah lewat kelas mediumnya. Nah, kalau dimasukin di kelas medium, saya yakin banget ikan ini akan berprestasi. Cuman karena di kelas large itu bagian warna itu sangat berpengaruh.
karena ikannya udah gede banget. Nah, ini ikan warnanya memang merah, tapi belum matang sama sekali. Jadi kalau teman-teman lihat, baru ring di luarnya aja yang pada merah-merah. Nah, kendala yang kedua adalah sisik ikan ini pun juga belang ya. Kalau dilihat dari sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri itu warna merahnya itu lebih cenderung lebih merah dari sisi sebelah kiri. Nah, kemarin itu kita nyobain posisi arus kita taruh di sebelah kiri. Nah, nanti setelah menjelang terakhir mungkin saya akan coba untuk taruh arus di posisi kanan. Atau kalau kita mau lebih gampang lagi, kita akan potong ini stiker di belakang ini. Dan kita bakal taruh lampu tending di belakang sini gitu loh. Cuman buat teman-teman masih ada waktu lagi sih 1 bulanan sampai tanggal 2 November ya, 2 November. Nah, teman-teman sementara ini amati dulu perubahan yang ada. Teman-teman komen di bawah, kok ini berubah ternyata menurut Koko badannya tambah bagus, ternyata enggak kok tambah jelek gitu. Semua teman-teman boleh berargumentasi di bawah dan mungkin bisa kasih saya saran hal apa lagi yang bisa saya tingkatkan untuk membaguskan ikan ini. Nah, kalian lihat dulu video dari ikan ini. Nah, itu dia sekian update kali ini. Nggak tahu sih, saya kalau secara general, secara garis besar saya ngerasa udah lumayan berhasil grooming ikan ini dan udah lumayan seneng akan perkembangan warnanya. Cuman yang saya harapkan ring dari ikan ini bisa lebih tebal lagi ya teman-teman ke depannya. Mungkin apa ya yang akan saya lakukan berikutnya saya belum kepikir. Cuman ya itu tadi mungkin saya akan ubah arus air ataupun dengan menending dengan 2 lampu gitu. Terima kasih udah ngikutin video ini. Terima kasih juga untuk Fish and Furious yang telah men-challenge tim Mike Red. Apakah bisa merain ikan? Yang nggak tahu teman-teman yang bisa nilai sendiri. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kita juga lagi menuju 25.000 subscriber. Jadi setiap minggunya kita akan membagikan 6 buah kaos. Kaosnya itu random antara kaos Mike Red atau kaos RDC. Nah, setelah kita nyampe 25.000 subscriber, kita akan adain giveaway gede-gedean bersama YouTuber lainnya, yaitu namanya Iqbal Isda dan juga mungkin ada Fish and Furious. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, langsung di-subscribe, langsung di-share ke teman-temannya supaya kita bisa ikutin giveaway yang lebih besar lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya.